Halo teman-teman, Galbay 14 pinjol, orang ini tetap tenang hidupnya, ini tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya dan bisa dapat rezeki yang banyak untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman menurut pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video ini saya akan share tentang satu orang yang kemarin tweet di Twitter. Dia sudah Galbay 14 pinjol dan tetap tenang, tetap santai hidupnya, dan dia membagikan 4 tips yang penting, jadi akan saya share di sini. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya. Yang pertama-tama, dia kuatkan mindset dulu bahwa ini adalah masalah keuangan, pinjaman online, jadi 100% ini masalah perdata. Jadi tidak ada konsekuensi hukum yang akan menghadapi teman-teman. Misalnya nih di penjara atau sita aset, itu tidak akan pernah bisa karena ini masuknya ke ranah perdata. Jadi tidak akan ada yang namanya polisi datang ke rumah atau pengacara atau yang lainnya. Itu bullshit, itu cuma tipu-tipu ya teman. Jadi tidak pernah ada konsekuensi hukum yang akan teman-teman dapatkan jika sudah melakukan gagal bayar atau Galbay di aplikasi pinjaman online berapapun itu, mau 14, mau 13, mau berapapun, tidak akan pernah ada. Jadi mindset ini harus pertama-tama teman tanamkan di mindset teman-teman agar lebih bisa teredukasi ke depannya. Yang pertama ya teman. Nah, untuk yang kedua, tidak memikirkan ini terlalu dalam. Nah, pinjaman online, terutama gagal bayar pinjaman online, itu resikonya banyak sekali. Misalnya akan didatangi debitor, bunga dan denda terus bertambah setiap hari. Itu tidak perlu dipikirkan setiap hari ya teman. Itu akan membuat teman-teman stres sendiri, akan membuat teman-teman hancur terpuruk hidupnya. Jadi saya mohon tidak perlu memikirkan ini terlalu dalam. Teman-teman Galbay karena teman sudah mentok gak punya uang sedikit pun, jadi jangan memikirkan ini terlalu dalam. Isi pikiran teman-teman dengan yang positif, dengan yang bisa mendatangkan keuntungan buat teman-teman, jadi lebih tenang hidupnya, tidak melulu memikirkan cara bayar seperti itu ya teman. Jadi ini bisa menjadi solusi buat teman-teman agar tidak terlalu stres hidupnya. Nah, untuk yang ketiga, jika sudah Galbay itu harus tahu resiko dan paham tentang konsekuensinya. Nah, ini bisa menjadi indikasi kuat jika teman-teman sudah paham tentang yang namanya alur penagihan pinjaman online. Nanti akan ada debitor yang datang ke rumah, akan ada bunga dan denda, itu harus teman-teman tahu dan pahami sebelum melakukan gagal bayar. Jadi nanti kalau ada debitor datang ke rumah, itu sudah tahu akan menghadapinya bagaimana, sudah paham cara atau alur penagihan debitor, itu sudah teman-teman pahami. Dan OJK sudah mengatur ini di POJK nomor 19 tahun 2023 tentang alur penagihan debitor. Hak-hak dan kewajiban debitor, tidak boleh menagih secara kasar, tidak boleh melakukan intimidasi, sara ataupun hal-hal yang menjurus ke anarkis, dan juga ada jam kerjanya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu harus teman-teman pahami dan tahu agar ke depan tidak takut dengan yang namanya penagihan debitor. Nah, untuk yang terakhir adalah fokus kembangkan diri, cari bakat teman-teman ada di mana, dan itu bisa menjadi titik awal untuk mencari pendapatan yang lain. Jadi ini sangat penting sekali, cari bakat teman-teman di mana. Misalnya teman bakatnya di bikin video content creators atau seperti saya ini, atau jualan di pinggir jalan, atau marketing, atau sales, atau apapun yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang, bisa teman-teman cari atau kembangkan lebih jauh. Ini berfungsi agar teman-teman bisa dapat penghasilan yang lebih banyak, dapat income yang berlebih tiap bulan, dan itu bisa menjadikan teman-teman ekonominya naik dan ujung-ujungnya bisa melunasi pinjaman online. Jadi 4 tips ini harus teman-teman langsung praktekkan, jangan sampai tidak, karena ini tips dari orang yang sudah Galbay 14 pinjaman online. Jadi dia tetap tenang hidupnya sambil dia mencicil untuk melunasi tagihan. Jadi stop pinjaman online, fokus bayar tagihan atau lunasi tagihan. Di samping teman-teman naikkan value teman-teman. Jadi jangan pernah stuck di satu tempat atau satu pendapatan saja, tapi cari lubang-lubang pendapatan lain agar ke depan kehidupan teman-teman lebih naik ekonominya dan bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Dan saja 4 tips dari orang yang sudah pinjol 14 pinjaman online dan terbukti bisa melunasinya sampai sekarang ya teman. Dan saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.